All right, children, young guys coming to a lot of money. This is $100. What you want to do is you want to rip the 100 in half. 50, save it. Don't even touch it. Invest, put it away, don't even look at it. Now you got 50 left. Now the smart people, the real smart people, the billionaires of the world, they'll take half of that 50, put all that away. This right here, have fun. You want to buy houses, you want to buy cars, you want to buy planes, you want to travel. This right here is what you have fun with. This right here is what you need for when you retire. So you invest, you put it away, you save it, you don't touch it. This is the house money. This is what you Kurang play with. pahaman akan pasar modal. Saya kira masyarakat kita belum seperti Singapura, belum seperti China. Sebagian besar masih menganggap bahwa perusahaan saham itu untuk golongan atau masyarakat tertentu, maksudnya hanya yang mengerti, atau mungkin dikotomikan, ditafsirkan wah ini berbahaya karena bisa So spekulasi. those are the kind of decisions I like to make. And you may have an entirely different field of expertise than I would have, and probably much more up to date in terms of the kind of businesses that we're seeing evolve. And you can get very rich if you just understand a few of them and understand their future. But fortunately, I don't have to. I mean, if we go into Heinz, and I look at people pouring ketchup on, hamburgers and potatoes, I don't think it's going to change. Baik, itu tadi beberapa pendapat orang-orang besar tentang pasar modal atau industri keuangan. Dimulai dari Sequel O'Neil, dia menjelaskan tentang pembagian beberapa persen untuk investasi, lifestyle. Bapak Yusuf Kala sudah jelas apa yang beliau sampaikan. Hanya saja mudah-mudahan warga Indonesia ke depannya yang mengenal tentang industri keuangan akan banyak dan lebih banyak lagi. Yang ketiga ada Warren Edward Buffett. Beliau menjelaskan kurang lebih bahwa kita tidak perlu membutuhkan IQ yang sangat tinggi untuk memulai berinvestasi di pasar keuangan, karena hanya bisa melihat hal-hal yang kecil, bahkan simple sekalipun. Ketika beliau tadi mencontohkan bahwa melihat bagaimana orang menuangkan saus tomat pada kentang atau burger mereka, dan beliau mengingat sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang itu, dan beliau pun berpikir bahwa ke depan itu tidak akan berubah. Artinya ya orang-orang akan menuangkan kecap atau saus tomat pada kentang dan burger mereka. Maka itu bisa dijadikan sebuah referensi untuk kita berinvestasi di pasar keuangan. Baiklah, kita ketemu lagi bersama gua Faisal di channel Mantan Pelaut 1993. Oke, sesuai janji gua di video kedua ini, gua bakal jelasin tentang investasi di pasar modal atau industri keuangan khususnya di Indonesia. Pertama, gua bakal batasin tentang penjelasan gua. Artinya di sini gua bermaksud untuk tidak akan menjelaskan tentang undang-undang atau payung hukum yang berkaitan dengan pasar modal Indonesia, karena menurut gua itu bakal lama dan membosankan. Tapi bagi kalian yang penasaran atau ingin tahu, bisa kalian googling industri keuangan Indonesia. Ini bukan sebuah dongeng atau hayalan belaka, tapi jelas dan legal. Baiklah, gua bakal jelasin secara sederhana dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. So, pertama gua bakal bahas tentang OJK. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, artinya lembaga ini adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan layanan jasa keuangan. Contoh industri yang bergerak dalam bidang keuangan, pertama ada bank, sebut nama. Ada bank swasta BCA, ada bank BUMN, BRI, BNI, kita memiliki perusahaan asuransi, ada finansial teknologi. So, buat kalian yang mendapatkan pengalaman tentang bahwa ada tetangga atau orang terdekat kalian mengajak kalian untuk berinvestasi A, B, C, D. Nah, patokannya adalah apakah perusahaan yang mengajak kalian itu sudah terotorisasi OJK atau tidak. Maka kalau sudah dipastikan itu aman dan terpercaya. Selanjutnya gue bakal jelasin tentang Bursa Efek Indonesia.
Bursa Efek Indonesia adalah tempat di mana bertemunya perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana jangka panjang dengan yang membutuhkan sarana investasi. Dan sederhananya, Bursa Efek itu seperti pasar pada umumnya. Ada yang berjualan sayuran, ikan, plastik, daging, dan lain-lain. Artinya kumpulan para pedagang, dan kadang ada beberapa pedagang yang menjual barang yang tidak berkualitas, dan ada juga pedagang-pedagang yang menjual barang yang berkualitas. Dan pasar modal atau bursa efek itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar modal primer, dan yang kedua, pasar modal sekunder. Pasar modal primer adalah suatu kondisi di mana sebuah perusahaan membutuhkan modal, entah itu untuk membayar hutang, untuk melakukan ekspansi bisnis, atau dan lain-lain. Maka perusahaan tersebut melakukan penawaran saham perdananya, atau sering kita dengar sebagai IPO, Initial Public Offering, dan masyarakat atau investorlah sebagai pembeli. Setelah itu, pasar modal sekunder adalah kelanjutan daripada pasar modal primer tersebut, di mana investor jual bertemu dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Jadi saham suatu perusahaan berpindah tangan dari satu investor ke investor yang satunya lagi. Gua bakal kasih contoh sebuah perusahaan ayam goreng. Perusahaan ayam goreng ini ingin melakukan penambahan cabang di tempat tertentu, dan perusahaan tersebut ingin masyarakat untuk berpartisipasi melalui IPO atau Initial Public Offering, artinya menawarkan saham perdana untuk mendapatkan modal untuk membuat cabang perusahaan ayam goreng yang baru. Maka dilemparlah ke masyarakat, dan masyarakat atau investor itulah yang menjadi pembeli saham IPO atau Initial Public Offering, penawaran saham perdana dari perusahaan ayam goreng tersebut. Nah, setelah investor ini mendapatkan saham dari perusahaan tersebut, dilanjutkan dengan mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction, di mana saham tersebut berpindah dari satu investor ke investor yang lain. Itu tadi gua udah jelasin tentang apa itu OJK, apa itu Bursa Efek Indonesia, yang kalian atau di luar sana udah nggak sabar untuk eksekusi atau mulai berinvestasi secara praktis. Sabar dulu. Di sini gue mau jelasin aturan atau roadmapnya seperti apa, karena biar kalian yakin bahwa ini tuh barang apa sih gitu. Jadi nggak asal kalian masuk terus. Memang sebetulnya seperti itu pun bagus, tapi alangkah bagusnya kan kalian tahu dulu ini apa, itu apa. Jadi jangan sampai nanti, lah kok kayak gini, kenapa bisa kayak gitu. Kita step by step move forward, kita bakal sampai ke tahap itu. Tahap yaitu yang menjadi concern gua, yaitu nabung saham. Oke, sekian dari gua untuk video yang kedua ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau menurut kalian ini bermanfaat. Kalau enggak, buang aja guys. Terima kasih.